Oke, kita lanjut. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oh ya udah. Iya, Oke. Bu. Ya, oke ya. Sudah ya, ini yang CTPI. Sekarang yang C, berapakah harga clearance? Clearance tadi rumusnya apa? D-in per CSS, Bu. Hah? Clearance kok. Clearance biar gampang. Rumusnya apa ini? K kali PD, VD. Bu. Ya, biar cepat. Ya, biar cepat itu ya. K kali VD. Mau pakai CSS ya boleh tadi. Tapi kan ini cetunaknya nggak ada. Cetunaknya nggak diketahui. Ya, K kali VD. Berarti K-nya tadi 0, berapa? 1155. VD-nya. Ini ya, berarti di sini ya. Nah, berarti ini clearance sama dengan 0,1155 per jam kali PD-nya berapa? 5 liter. Kamunya berapa? 0,5775, Bu. 0,5775 75. Oke, liter per jam. Iya, sip. Terus sekarang saya lanjut. Jika dikehendaki kadar tunaknya 45 miligram per liter, ya berapa dosis infus yang diperlukan? Sama kayak tadi ya. C tuna apa rumusnya? Tadi toh, C tuna D-in dibagi K kali VD. Berarti kan D-in sama dengan kan C tuna D-in dibagi K kali VD. Berarti C tuna dikali K kali VD. Ya. Atau D-in sama dengan C tuna kali clearance. Clearance-nya kan tadi udah tahu tuh 0,5775. Berarti D-in sama dengan berarti C tunanya yang mau diharapkan 45. 45 miligram per liter dikali 0,5775 liter per jam. Berarti D-nya berapa? 45 kali 0,5775. 25,9875 Oke, terima kasih. Satuannya apa, Mbak? miligram per jam. Oke, miligram per jam. Udah ya? Sip. Oke, saya hapus. Ya, saya lanjut. Nah, sudah semuanya penghentian infus, saya lanjut aja. Sudah ya, berarti penghentian infus setelah tuna, sebelum tuna, sudah ya, sudah. Bilang ini biar tadi Pak Iso ya. Ini bisa ya. Oke. Sekarang kita masuk ke masih di infus intravena tentang dosis muatan. Ini nggak bisa hilang-hilang ini ngaku apa itu. Nah, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang dosis muatan. Ini sampai kita nanti bicara di intravena berulang, EV berulang ya, tetap semuanya ada tentang dosis muatan. Jadi apa itu dosis muatan? Tadi infus sudah ya, infus intravena ada kejadian dihentikan sebelum tunak. Jadi yang normal ya, yang sudah berjalan seperti biasa dihentikan ya memang dia sudah selesai masanya. Kalau ini ada yang dihentikan karena dia terjadi overdosis ya, jadi dihentikannya setelah tunak dan dihentikan sebelum tunak. Oke, sekarang tentang pemberian dosis muatan. Jadi pemberian obat secara infus akan berlangsung. Jadi pemberian obat secara infus akan mencapai keadaan tunak jika lama pemberian telah berlangsung 5 sampai 7 kali tes setengah eliminasi itu ya. Nah, hal ini membutuhkan waktu yang lama ya. Kadar stabilnya dibutuhkan waktu yang lama. Nah, lama pencapaian keadaan tunak akan menjadi masalah jika onset efek suatu obat dikehendakinya cepat, tetapi mempunyai masa paruh yang panjang.
Nah, maka dari situ karena ini tercapainya butuh waktu yang lama, bukan terjadinya efek loh ya. Kalau terjadinya efek ya sesuai dari onsetnya dia gitu ya. Kita lihat dari nilai C-max-nya biasanya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika dikehendakinya kestabilan itu cepat gitu ya, tapi masa paruhnya lama gitu. Jadi itu jadi masalah sehingga ada yang namanya pemberian dosis muatan. Ya, dosis muatan. Apa itu dosis muatan? Dosis muatan nama lainnya ada loading dose, priming dose, atau inisial bolus dose. Nah, kalau kita perhatikan inisial bolus dos. Bolus itu besar, dos itu dosis, jadi dosis jumlahnya besar. Inisial itu di awal. Inisial itu awal. Jadi definisi dari dosis muatan adalah satu dosis besar obat yang digunakan untuk menaikkan konsentrasi plasma sampai kadar terapeutik secara lebih cepat daripada yang akan diperoleh dengan dosis berulang yang lebih kecil. Jadi memang dosisnya itu diberikannya dalam jumlah besar, harapannya supaya konsentrasi plasma ini naiknya cepat untuk sampai di terapeutik windownya. Ya, dibandingkan kalau kita diberikan dengan dosis terapi saja, maintenance dose saja. Dosis muatan biasanya diberikannya hanya sekali di awal saja. Kalau sudah nanti dilanjutkannya, ya, diteruskannya supaya nanti tercapai stabil, itu dengan maintenance dose atau dosis terapi. Nah, bagaimana cara menghitung dosis muatan, gitu ya? Caranya, rumusnya ada dua, ini sama saja. Yang pertama, rumus dosis loading, DL itu loading dose atau dosis muatan itu adalah C tunak dikali VD. Ya, C tunak dikali VD. Atau rumus yang lain, dosis infus dibagi dengan kecepatan eliminasi. Jadi pertama, ya, cara yang pertama, rumus yang pertama yang ini, yaitu terlebih dahulu kita ketahui dulu kisar terapeutiknya atau terapeutik window-nya dari pustaka. Bu, di pustaka ada, Bu, KTM, KEM ada. Kalau mau mencari di bukunya Ritzel Wolfgang, ya, buku handbook, itu di lampiran yang belakang itu setiap obat ada KTM-nya, KEM-nya. Ya, jadi tahu, oh KEM-nya amoksisilin itu berapa, oh KTM-nya itu berapa. Nah, itu kita ketahui dulu dari pustaka kisar terapeutiknya. Kalau kita sudah tahu kisar terapeutiknya, terapeutik window-nya, baru kita tentukan CSS-nya yang diinginkan. Biasanya CSS itu yang dikehendaki itu berada di tengah-tengah kisar terapeutik, nilai tengahnya. Berarti KEM ditambah KTM dibagi 2. Itu biasanya kisar CSS. Ya, CSS kisaran. Kalau lamanya tadi 5 sampai 7 kali, kalau nilainya, kisaran nilainya itu median, nilai tengah dari KEM sama KTM. Ya, kemudian kita ketahui volume distribusi dari pustaka pula, ya, profil farmakokinetiknya kita lihat VD-nya, baru kemudian kita hitung loading dose-nya. Rumusnya adalah CSS hasil dari yang pustaka tadi kita perkirakan dikali nilai VD-nya. Itu yang pertama. Atau rumus yang kedua, kalau kita sudah tahu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua rumusnya, kalau kita sudah tahu dosis infusnya berapa, baru kita bagi nilai K-nya yang didapat dari persamaan T setengah eliminasi. Oke ya, ini dicatat. Ini dicatat ya rumusnya. Dicatat. Sudah. Nah, sekarang lah ini gambarannya. Ketika obat itu diberikan dengan loading dose. Awalnya ya, obat itu diberikan secara maintenance secara infus intravena dengan dosis-dosis maintenance. Maka kurvanya ya udah ini naik, kemudian dia datar. Nah, untuk mencapai datarnya ini memerlukan waktu yang lama. Ya, sehingga diberikanlah yang namanya loading dose. Ya, dosis maintenance. Ya, jadi ini infus tetap berjalan, ya, infus berjalan dengan cairan infusan, biasanya nutrisi seperti itu, mineral, ya, ini diberikan, lalu diberikan apa namanya loading dose.
Gitu ya, loading dose. Nah, ketika loading dose ini diberikan, kalau loading dose saja tanpa ada infus, tadi kan loading dose itu kan adalah bolus dose yang diberikan di inisial, di awal. Ya sama, karena dia diberikannya secara intravena, ya begitu masuk dia mencapai kadar tertinggi. Ya, tapi kalau dibiarkan ya sudah dia turun, lama-lama terjadi proses eliminasi. Ya, terjadi proses eliminasi. Tapi ketika loading dose ini diberikan bersama maintenance dose infusion, ya infusion, ya maka di sini tercapainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia turun, ya. Kemudian ini yang maintenance dose-nya dia naik, yang tadinya tercapai KEM-nya kan di sini, ya TKEM-nya, maintenance apa CSS-nya dia di sini, dia tercapainya di sini perpotongan sini, terus kemudian dia datang. Jadi apa didapatkan waktu yang lebih cepat daripada kalau diberikan hanya sendirian dalam apa dalam bentuk infus saja. Atau ini sama gambarnya seperti ini. Ya, A dan B. Nah, ini DL loading dose ditambah dengan DIN. Jadi sini resultat level ya ini. Ya, atau ini perpotongan itu. Oke ya. Nah, jadi kombinasi pemberian DL dan DIN akan mempercepat tercapainya kadar tunak yang dikehendaki. Ya. Jadi yang A itu kalau obat diinfuskan dengan kecepatan konstan saja, dengan DIN saja tanpa diikuti dosis muatan. Tapi yang B kalau DL saja. Oh ya, alhamdulillah. Kalau DL saja. Oke. Nah, ini yang kalau dikombinasi. Nah, ya seperti ini. Ini IV infusion plus loading dose. Jadi dia cepat tercapainya, steady state-nya lebih cepat. Ya, nah ini. Nah, ini ya, ini kalau infusion alone. Nah, kalau IV ya tertinggi turun. Nah, ini kalau digabung IV loading dose, ya dosis load tambah infusion. Jadi kan dia langsung mencapai kadar tertinggi dan kemudian dia langsung datar. Ya, ini contohnya aminofilin atau teofilin. Ya, nah ini rumus untuk menggambarkan konsentrasi obat di dalam tubuh ketika diberikannya dua infus intravena dan ini loading dose-nya. Maka rumusnya adalah ya. Oh ini maaf, ini yang C1 adalah yang loading dose, C2-nya adalah yang infus intravena. Maka konsentrasi obat di dalam tubuh ya ketika obat itu diberikan secara infus intravena bersamaan dengan loading dose rumusnya adalah ya CT sama dengan C1 ditambah C2 di mana C1 itu menggambarkan obat yang diberikan loading dose berarti rumusnya adalah DL dibagi VD dikali proses eliminasi. Ini nggak ada nilai K-nya di sini ya. Loading dose dibagi VD dikali proses penurunan orde pertama, ditambah ini kadar yang diberikan infus intravena. Ya, tapi belum keadaan tunak. Ya, jadi DIN dibagi K kali VD dikali 1 dikurangi antilen min K kali T. Ya, ini sebelum terjadi tunak. Ya, ingat yang kemarin. Jadi ini kalau misalnya diberikannya loading dose bersama, diberikan infus intravena. Paham ya? Jadi loading dose tujuannya memang untuk supaya keadaan stabil itu cepat terjadi. Ya, tidak sampai 5 sampai 7 kali T setengahnya tadi. Lebih cepat. Oke, silahkan dicatat. Ada pertanyaan sampai sini sebelum aplikasi soal? Ini nggak ada respon, saya ngomong kayak sama patung ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi ada dua ya. Ada pertanyaan Mbak Alvina dan kawan-kawannya. Oh, Mbak Alvina sendirian. Saya kira ada koma-komanya. Rumusnya udah dicatat ya. Berarti tadi saya menerangkan tentang loading dose. Ya, loading dose itu dosis awal yang diberikan dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Tujuannya supaya efek yang terjadi cepat gitu ya. Nah, ini loading dose-nya diberikan bersama infus intravena. Tujuannya supaya steady state-nya cepat terjadi, nggak nunggu 5 sampai 7 kali T setengahnya. Nah, kalau untuk menghitung CT-nya, ketika obat itu diberikan infus intravena bersamaan dengan loading dose, rumusnya ini.
Kalau untuk menghitung loading dose sendiri saja, pakai rumus yang tadi ada dua. Karena rumusnya tadi ini ya, DL CSS kali VD, ini DL DINF dibagi K. Oke, kita masuk ke aplikasi soalnya. Nah, udah selesai. Oke ya. Oke, ini soal yang ke-6. Nah, pas ya, sudah 15.21. Kita selesaikan setengah 4 lebih 10 ya. Betul ya, jam 2 kita mulai, jam 3 setengah 4. Oke. Oke, yang pertama, suatu obat akan diberikan dengan cara infus ya, dengan kecepatan tetap 10 miligram per jam. Berarti ini apa? 10 miligram per jam? DIN. DINF, oke, atau R ya. Obat terdistribusi menurut model satu kompartemen ke dalam volume 15 liter. Berarti ini apa? PD. PD. Oke, dengan kecepatan eliminasi orde pertamanya 0,08 per jam. Berarti ini apa? Kak. Nah, nah, eliminasi. Oke ya. Pertanyaannya, hitunglah dosis loading supaya dapat segera tercapai konsentrasi tunak. Berarti pakai rumus yang apa tadi? Rumusnya ada dua kan tadi, DL sama dengan C tunak dikali VD. Betul? PD. Ya, C Iya. tunak kali VD. Atau yang kedua, rumusnya? DIN per K. DIN per K. Oke. Silahkan ada yang mencari dengan rumus DL sama dengan tadi apa? C tunak dikali VD. Ada yang mencari dengan rumus DL sama dengan tadi apa? DIN dibagi K. Ini ya. Oke, yuk silahkan. Ada yang mencari yang A, ada yang mencari yang B. Apakah sama nilainya? Ayo, kalau yang pakai yang B gampang ya. Misalnya ini saya ganti yang B. Kalau yang B, DL sama dengan D-inf-nya berapa tadi? 10 miligram per. Berikat apa ya? Kenapa, Mbak Puspita? Ini semua posisi sudah di rumah atau ada yang masih di kampus? Sudah di rumah. Ya, soalnya mendung kayaknya. Ini dibagi nilai K. K-nya tadi berapa? 0,08 jam. Nah, berarti DL-nya berapa? 125 miligram. Oke, 125 miligram. Oke, ini kalau yang B. Sekarang yang pakai rumus yang A. Oke. Nah, DL sama dengan, berarti CSS rumusnya apa, Cah? DIN per K kali VD. DIN per K kali PD. Ini ya, kan ini untuk menghitung CSS kan rumusnya, itu rumusnya kan CSS ya, dikali PD. Nah, makanya rumusnya sebetulnya DX bagi K itu kan karena ini PD-nya dicoret PD. Betul ya? Paham nggak? Paham Mbak Mas? Ini loh rumus yang B. Kenapa DX dibagi K itu asalnya dari karena ini. PD dicoret VD. Oke ya. Ya, terlepas dari itu, kita kerjakan saja. DL sama dengan, berarti DINF-nya adalah 10 miligram per jam. Ya, dibagi K-nya tadi 0,08 per jam. Ya, kita kerjakan dulu aja. Dikali PD-nya 15 liter, kurung tutup, dikali 15 liter. Gitu ya. Yuk, kita kerjakan. BL sama dengan, ini kita kerjakan dulu yang ini. CSS-nya kita hitung dulu. Berarti 10
dibagi kurung buka 0,08 dikali 15. Berapa ketemunya C tunaknya? 8,3333. Betul sama? Sama. Oke, miligram per liter dikali 15 liter. Berarti C tunaknya adalah 8,33 dikali 15 liter. Maka DL-nya adalah kamunya berapa? Sama ya, 124,9995 miligram. Ya, sama? Sama, Bu. Sama ya, Sama, berarti Bu. antara rumus yang A dengan yang B sama. Nah, karena ini tadi, ini kalau dijabarkan kan, CSS ini dijabarkan kan, VD tinggal dicoret VD. Maka DIN dibagikan sama dengan ini. Oke ya, nomor 1 sudah selesai. Sekarang saya bersihkan dulu, kita kerjakan yang kedua. Ya. Saya minta contoh saja yang kedua, satu saja, nanti lainnya silahkan kerjakan sendiri. Ya, apabila suatu obat diberikan dengan dosis muatan, berarti dosis muatan tadi apa lambangnya? DL sama dengan CSS. Enggak, lambang dosis muatan, bukan rumus. Dosis muatan lambangnya apa? DL, Bu. Iya, DL ya. Apa mau? Apabila suatu obat diberikan dengan dosis muatan 150 miligram, kok jilbab saya miring-miring. Ya, 150 miligram, nah, makin miring ya di sini. Ya, 150 miligram IV bolus berarti 150 miligramnya adalah DL bersama-sama dengan infus intravena berkecepatan konstan 50 miligram per jam. Berarti ini apa, Cak? DIN. Ya. Berarti ini DL. Ya, ini berarti ini DL. Nah, ini itu adalah R atau DIN ya, sama aja. Berapakah kadar obat di dalam darah? 4, 8, 15 jam kemudian diketahui dari pustaka profilnya itu T setengahnya 4 jam, PD-nya 10 liter. Berarti pakai rumus yang apa tadi? Pakai rumusnya yang apa? Dipakai rumus yang ini ya. Ya, pakai rumus yang ini ya. CT sama dengan ini. Oke. Berarti T-nya kita ganti dengan angka 4. Ya, karena yang tadi minta adalah 4 ini. 4. Kalau 8 ya berarti T-nya kita ganti 8. TW-nya beneran. Nanggo online nih guys. Iya. Oh, Grab loh. Apa? Pesen di, tapi ngambil ke sana. Saya nggak tahu. Tapi saya mbak sebentar. Halo, maaf ya iklan. Saya lanjut lagi. Berarti tadi kalau dia 8 ya dan tinggal nanti T-nya kamu ganti 8. 15 jam kamu ganti 15 jam. Berarti ini C tunaknya tercapainya berapa, Cah? Perkiraan. Berarti 5 sampai 7 kali. Berarti berapa? C tunak tercapai setelah di soal nomor 2 ini loh. Halo. Udah lelah kah?
Selama malam minggu ya. Ini nomor loro iki lho, hei. Cetuna itu tercapai kalau berapa jam? 5 sampai 7 jam. 20. Berarti 20, minimal 20 jam. Berarti kan ini 15 jam kan? Sebenarnya belum tercapai tuna ya. Nah, tapi harapannya biar segera tercapai tuna, nah, diberikan bersamaan dengan IV bonus. Oke. Kalian kerjakan sendiri saja ya. Nanti silakan dihitung. Nanti saya cek minggu depan. Ya, 4, 8, 15. Oke ya, pakai rumus yang ini. Nanti saya bagikan PPT-nya. Mungkin itu saja dari saya. Udah terakhir ya. Saya hapus dulu. Gimana ini cara hapusnya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Belum, Bu. Enggak. Untuk tugas yang jurnal, ada yang mau ditanyakan? Nyarinya susah, Bu. Harinya susah. Dapat tugas apa? Tentang apa temanya? Ibu menyusui. Oh, cari dulu, nanti sampaikan ke saya, Bu. Kalau seperti ini betul tidak gitu. Jadi kalau yang breastfeeding itu lebih ke bukan membandingkan antara ibu tidak menyusui dan menyusui ya. Nanti belajar dulu deh teorinya dibaca dulu. Ya, dia lebih ke transfer obat di dalam ASI. Itu obat yang seperti apa, jadi harus ada nilai apa. Itu yang lebih diutamakan kalau untuk tema yang breastfeeding. Ada lagi yang lain terkait tugas, mumpung ini 3 kelas jadi satu. Kemarin ada yang menanyakan ke saya, baru satu mahasiswa ngadep, Mas, nah, kelompoknya Mas Nanda. Saya nggak minta Anda harus semua ketemu. Kalau yang nggak mudeng saja, misalnya kayak tadi yang menyusui, Bu, saya bingung. Tadi ada WA masuk ke saya tentang pediatri. Kalau memang bingung, silahkan chat saya. Tapi jangan semua terus ngechat saya ya. Saya yang budrek saya. Urusan saya masih banyak. Nanti saya malah, tadi yang pediatrik WA saya aja saya belum balas karena saya belum buka, belum sempat buka. Monggo mungkin yang memang kesusahan tuh kayak pediatrik mungkin memang agak sedikit membingungkan. Terus kemudian breastfeeding sama pregnancy mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi kalau yang lain kayak Mas Nanda kemarin sebetulnya sudah gampang itu. Yang ginjal, jantung itu gampang. Ginjal, jantung, terus apa obesitas itu gampang sih. Tinggal mencari jurnal saja kalau menurut saya. Ya, tapi kalau memang dirasa ragu-ragu sekali, monggo kalau mau bertemu. Ada lagi? Sudah cukup? Kan bisa untuk yang perhitungan tinggal satu pertemuan. Semoga cukup. IV sama EV saya jadikan satu. Harusnya kalau dari apa namanya dari mate apa kontrak kontrak perkuliahan setelah UTS itu IV sendiri, EV sendiri. Tapi saya usahakan untuk saya kejar. Kalau misalnya nggak cukup ya mungkin saya akan meminta sedikit waktu yang tentang teori yang farmakokinetika terapan. Baru Anda nanti diskusi gitu ya. Ingat loh ya deadline-nya. Berarti kapan? Minggu depan ya. Nah ya, minggu depan terakhir tanggal 31 harus sudah email ya, email ke saya. Jadi makanya segera kalau bingung jurnalnya, segera sampaikan. Jangan asal membuat tidak mengikuti aturan yang ada. Nanti pada saatnya presentasi saya ilfil, saya jadi males, malah nggak jadi diskusi. Gitu. Ya, eman-eman malah nggak dapet ilmunya. Itu makanya bertanya. Sebetulnya kalau dari tugas itu ya sudah jelas sih kalau menurut saya. Ya, aturan tugasnya sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, silahkan bertanya. Nggak usah malu untuk bertanya. Atau kemarin si Nanda sudah ketemu saya, Nanda tak suruh cerita ke teman-temannya kalau ada yang mau bertanya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Sudah jam 15.35. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk absensi, sudahlah. Absennya saya anggap masuk semua saja. Kecuali yang memang ada izin ya. Yang tadi nggak praktikum kan ada tuh. Ya, kayaknya ada berapa orang, 5 orang yang nggak ikut praktikum farmakologi tadi. Nanti saya anggap tidak hadir sama ada anak yang izin memang ikut apa terkait senat apa apa itu ya sudah saya anggap berarti izin. Oke ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Kasih, Bu. Wabarakatuh.